Oke, selamat datang kembali di channel Angko Workshop. Oke, udah lama nggak upload video karena ada beberapa kesibukan. Video pertama saya di tahun 2024. Semoga di tahun 2024 semuanya menjadi lebih baik dalam segala hal. Oke, untuk mengawali video pertama di tahun baru ini, saya juga punya sesuatu yang baru untuk workshop saya. Ini mesin bahkan belum ada yang review di YouTube, dan ini mesin baru banget dari brand yang lumayan bagus juga. Ya, langsung saja, ini dia Laconi 450 watt basic MIG. Selamat datang di Uncle Review. Oke, di depan saya ini udah ada mesinnya, itu Laconi Basic 450 watt. Kenapa saya bilang menarik? Karena mungkin ya, ini nggak tahu ya, saya belum pernah lihat mesin las 450 watt tapi sudah MIG system gitu. Jadi waktu saya memutuskan untuk membeli mesin las, karena saya belum pernah punya pengalaman sekali dalam pengelasan ya. Hanya itu saya beli yang kecil aja dulu gitu. Dulu saya pernah beli ini Izumi M120, dan ini belum sempat saya review karena emang saya peruntukan untuk belajar waktu itu. Dan ini las biasa 450 watt juga. Cuman ini bukan MIG ya, ini MMA. Las ini kenapa saya beli? Karena ya itu nggak ada alasan lain, karena MIG gitu. Karena sistemnya udah MIG, udah pakai kawat flux yang 1 mili. Jujur saya penasaran sekali dengan sistem MIG ini, karena saya belum pernah, sama sekali belum pernah menggunakan las yang MIG. Waktu itu pilihan saya beli Izumi yang 160 kalau nggak salah, yang sudah MIG, tapi karena budgetnya waktu itu tidak ada, akhirnya saya beli yang 450 watt. Nah, sekarang Laconi mengeluarkan yang basic 450 watt tapi sudah MIG, dan ini menarik menurut saya karena di pasaran kayaknya nggak ada. Saya udah belajar ngelas pakai MMA, itu memang kalau di besi yang hollow yang tipis itu sulit banget gitu dapat ampere yang sesuai gitu dengan skill saya yang siapa adanya gitu. Belum mahir lah, masih dibilang saya newbie gitu. Dan saya ingin berbagi pengalaman saya kepada Anda semua di sini karena saya ingin merasakan pengalaman pertama saya ngelas pakai MIG, gimana rasanya, apa perbedaannya dengan MMA. Ya mungkin di antara Anda ya ada yang lagi memilih-milih mesin las yang wattnya kecil, ya bisa dipakai di rumah. Ya sama seperti saya juga pemula gitu, yang belum pernah sama sekali menggunakan las MIG ini. Oh ya, saya juga belum pernah masang apa namanya si kawatnya. Nanti kita pasang sama-sama aja sambil saya videoin. Dan paket pembeliannya kita dapat kawatnya dapat yang 1 mili, dapat kabel torch MIG-nya, lalu ada kabel massa, lalu ada nozzle untuk berbagai macam ukuran 0,8 dan 1 mili. Jadi cuma 2 ukuran. Oke, langsung saja saya akan mulai memasang kawatnya dulu, kita cobain. Nah, ini bisa kita lepas. Ini ada 2 ukuran, ukuran 1 sama 0,8. Karena kita dikasihnya kawat yang 1 mili, jadi kita pakai yang thread sebelah sini yang 1 mili. Di sini tuh ada yang ini, kita paskan di mesinnya. Nah, di sini ada switch, ada MMA, ada MIG. Karena saya mau nyobain MIG, ya saya pilih yang MIG. Oke, kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah nyala, saya mau coba keluarin kawatnya dengan cara memencet tombol di torchnya. Berantakan guys kawatnya. Kita pencet, dia muter.
Wow, 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 wow. Wah, pabalatak, bro. Jadi karena ini kemarin habis dicoba di tokonya, kawatnya berantak. Jadi sayang kalau dipotong karena panjang sepertinya. Jadi saya mau coba rapin dulu. Ini pengalaman juga, mungkin semoga tidak terjadi pada Anda. Jadi ketika membuka kawatnya, pastiin masuk lagi dalam keadaan rapi. Kita lepas dulu bagian nozzle-nya ini biar mudah melihat kawatnya keluar. Nah, sudah keluar. Masukin lagi. Kencangin lagi. Udah siap untuk dipakai. Kita coba ya, kita tes. Oke, bisa dilihat. Ini lasan yang pertama, lumayan lah ya. Untuk saya yang baru pertama kali menggunakan las MIG, ini hasil yang pertama. Nah, hasil yang kedua bisa dilihat ada bolong-bolong. Tadi saya salah teknik, tapi dengan las MIG ini relatif gampang sih. Nggak gampang sih, maksudnya lebih mudah dari MMA untuk nutup yang salah ngelas gitu. Asal sabar aja sih sama tekniknya yang ya jam terbang lah. Makin kita sering las, makin kita bisa mungkin ya. Nah, ini hasil las MMA saya di besi yang sama. Relatif lebih sulit karena besinya tipis ya, hollownya 0,8 mili. Ya begini, ini udah nyoba nambal berapa kali tapi hasilnya tetap seperti ini, susah gitu nutupnya. Tapi pas pakai las yang MIG ini, yang bolong-bolongnya relatif bisa ditutup dengan teknik yang benar tentunya. Oke, tadi kita sama-sama udah lihat ya. Saya yang belum pernah sama sekali ngelas menggunakan MIG gitu. Awal-awalnya sih memang ada penyesuaian, beda gitu. Oke, saya bahas kelebihan dan kekurangan dari menggunakan MIG sama MMA. Yang pertama kali saya coba itu pertama tadi kaget karena memang ternyata secara tekniknya agak sedikit berbeda gitu dengan menggunakan stick gitu. Kelebihan yang pertama menurut saya tuh kita nggak usah nyari api kayak dari kita main stick gitu ya. Menurut saya adalah nyari api di stick itu adalah kesulitan yang sering dialami oleh pemula seperti saya gitu. Jadi kadang nyari api nyamber gitu, nyari api nyamber bolong gitu atau nggak nempel gitu. Nah, pakai mic ini tuh nggak susah nyari apinya gitu. Hanya butuh konsistensi jarak dan tangan kita aja dengan medianya gitu dan dengan settingan yang sudah di setting tentunya ya. Tadi saya nyeting di hollow ketebalannya 0,8. Jadi saya cobain dulu di medianya. Kalau misalnya dirasa nggak bolong nih diaplikasikan di sini ya nggak nempel atau enggak dia lancar-lancar aja gitu. Ya udah itu berarti dapat settingan yang pas. Nah, tadi tuh saya dapat settingannya malah di minimum untuk
hollow Galvalum 0,8 mili nih. Di minimum di 20 ampere udah dapat seperti ini gitu. Dan menurut saya ini kuat banget. Lumayan. Bukan lumayan sih, kuat ini. Kuat lah. Ya kelebihannya itu daripada MMA, dan kekurangannya dibandingkan sama stick sama MMA adalah splatter apinya itu lumayan banyak ya dari MIG ini. Udah mungkin itu sih perbedaan MIG yang tanpa gas ini dengan MMA menurut saya. Overall sih saya akan pakai MIG ini untuk project-project yang besi-besi tipis ya. Tapi kalau untuk besi tebel saya masih menggunakan MMA sih. Kekurangannya MIG ini lagi adalah dia kan kawatnya kecil. Jadi harus benar-benar sabar gitu untuk lasan yang dituju gitu. Jadi benar-benar sabar gitu. Nggak kayak MMA yang sekali titik dia titiknya gede gitu. Kalau ini tuh enggak. Tapi kelebihannya dia tipis. Dia nggak akan setebal MMA. Jadi ketika dihamplas, ketika di gerinda, itu nggak makan banyak waktu sih. Yang jadi kelebihannya menurut saya ya dibanding yang 450 yang biasa gitu adalah pertama kabel. Ini kabelnya panjang. Ini jujur, yang Izumi saya tuh kabelnya cuma 1 meter. Ini kita dapat 2 meter. Ini juga 2 meter. Jadi itu kelebihannya. Yang kedua ya ini MIG. Walaupun tidak bisa menggunakan gas, tidak gasless lah. Ini tidak bisa menggunakan gas. Terus wattnya kecil, ya warnanya ya lakoni lah. Ini warnanya lakoni. Worth it untuk beli, menurut saya worth it sih. Dengan harga saya beli di marketplace itu 899 ya. Biasanya harga yang pertama keluar itu testing sih, menurut saya ya. Kalau misalnya banyak peminatnya ini bisa aja harganya naik. Untuk Anda yang minat sama mesin ini, saya akan cantumkan link pembelian saya di bawah. Saya puas sih. Saya senang bisa beli mesin ini karena kebutuhan saya terpenuhi gitu. Karena kesulitan saya tuh material-material yang tipis. Kalau untuk furnitur tuh material tipis tuh banyak ya. Kadang-kadang kita pakai yang 0,6 mili juga gitu. Ini menjawab kesulitan saya sih. Ya mudah-mudahan review dari saya yang singkat ini memberikan manfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode review selanjutnya. Assalamualaikum. Kenapa warnanya gini ya? Hitam gitu lakonnya. Kan mesin las tuh harusnya gagah.